Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan membuat materi di LMS dengan fasilitas yang ada, yaitu salah satunya lesson. Nah, kita lihat contoh materi ketika menggunakan lesson, kira-kira tampilannya seperti ini. Kita lihat ya, ada pengenalan operasi jaringan. Kira-kira seperti ini tampilannya. Kita next. Ada lanjut slide keduanya. Next lagi. Ada slide ketiga, ada tombol finish dan previous. Kalau mau kembali ke belakang, kita lagi ke belakang, lanjut kita next lagi dan terakhir. Itu bisa kita buat dengan fasilitas yang ada di LMS menggunakan fasilitas lesson. Mari kita buat. Sebelum kita membuatnya, terlebih dahulu siapkan PowerPoint-nya. Dalam hal ini sebagai contoh saya sudah siapkan PowerPoint ya. Setelah ada PowerPoint-nya, kita save as. Kita save as dulu ya. Kita save as, pilih menjadi JPEG file chat format. Pilih yang FP. Oke, sudah. Sekarang kita buka LMS-nya. Nah, login dulu sebagai kembali. Oke, setelah login, kita buka course yang akan kita buatkan materinya. Hal ini adalah kita buka contoh. Ini contoh yang tadi yang kita lihat. Sementara ini saya hapus dulu. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman guru, ketika ingin melakukan perubahan editing, jangan lupa untuk mengaktifkan pada menu ini, pada menu tool editing on-nya kita aktifkan dulu sehingga kita bisa melakukan. Ini saya hapus saja. Oke, kita hapus yang itu. Sekarang kita buat biar lebih jelas dan lebih cepat. Kita buatkan kembali sistem operasi. Ini sebagai topiknya. Nanti kita tambahkan add an activity or resource. Pilih. Dalam hal ini untuk membuat materi sebenarnya ada beberapa pilihan. Ada lesson, bisa kita pakai efek, kita buat buku, pakai buku ya, atau pakai file atau efek ini ya, atau kita menggunakan URL seperti video dari YouTube ataupun dari mana. Dalam hal ini kita akan memilih yang lesson dulu hari ini. Oke, kita buat, pilih. Nah, nanti kita buatkan judul materinya. Sebagai contoh aja, pengenalan sistem operasi. Oke. Nah, kita lihat ke bawah settingannya. Ini secara defaultnya kita biarkan aja no seperti itu. Yang availability-nya ini kalau misalnya pembelajarannya dibatasi waktunya, Bapak Ibu bisa mengaktifkan pada bagian ini. Batasan mulainya kapan, terakhirnya kapan. Kalau tidak ingin ada pembatasan, ya silahkan hilangkan. Nah, flow kontrolnya biarkan aja. Nah, selanjutnya penilaiannya, jika Bapak Ibu tidak ingin ada penilaian di dalamnya, ya
daerahnya 0 ya. Oke, selanjutnya ada ini pembatasan akses. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan juga pembatasan akses jikalau misalnya di atas ada materi lain di atasnya yang harus dilihat siswa terlebih dahulu. Jadi materi ini boleh dilihat siswa kalau materi yang di atasnya sudah selesai, bisa seperti itu. Selanjutnya di activity yang ini bisa kita agar aktivitas ini dianggap komplit, maka siswa harus pilih misalnya so activity harus komplit dan permission. Jadi siswa itu harus wajib melihat aktivitas ini dulu atau materi ini dulu baru dianggap komplit, dan siswa wajib menekan tombol finish ya atau end lesson ada di materi ini biar dianggap siswa tersebut telah komplit melihat materi. Setelah itu kita simpan. Oke, selanjutnya kita tinggal menambahkan tag atau konten ke dalam lesson method. Di sini kita tambahkan add content tag. Nah, kita buatkan judulnya. Di sini pengertian. Sebagai contoh aja, ya. Jadi kita lihat filenya, kita masukkan gambar tadi, upload file, dari dimana gambar tadi disimpan, kita upload. Ininya kita checklist, lalu kita simpan. Lalu pada bagian ini konten ini nanti di sini kita bisa menambahkan tombol seperti yang kita lihat tadi, ada tombol next, ada tombol previous, dan ada tombol finish. Sebagai contoh, karena ini adalah slide pertama, maka yang ada di slide pertama itu adalah tombol next. Untuk pada bagian sininya kita biarkan terlebih dahulu karena next slide keduanya belum dibuat, maka belum bisa kita pilih. Nah, kita biarkan dulu seperti ini, kita simpan. Untuk kita membuatkan pack yang kedua. Oke, kita lanjut. Kita tambah lagi add content pack. Tambah lagi yang kedua, pengertian. Kita ambil gambarnya. Slide kedua. Kita checklist. Set. Nah, ini slide kedua. Karena dia slide kedua, maka akan ada dua tombol, yaitu tombol previous sama tombol next. Tombol previous ini dia akan kembali ke slide pertama, dan tombol nextnya karena belum ada, nah kita biarkan dulu, nanti kita setting kembali. Selanjutnya kita buat lagi, kita kembali lagi ke depan ya, kita tambahkan satu content pack lagi sebagai contoh ya. Kita buatkan 3 content pack aja. Nah, ini jenis-jenis kita pilih lagi gambarnya, gambar ketiga, upload, kita checklist. Ini resolusinya sebenarnya bisa kita kecilkan. Tab. Oke, karena ini adalah menjadi slide terakhir, maka kita tambahkan dua tombol di sini, yaitu tombol previous dan
terakhir kita bisa tambahkan tombol finish. Untuk tombol finish ini kita pilih end of lesson. Nah, untuk tombol preview-nya nanti dia akan kembali ke back pengertian sistem operasi jaringan. Nah, kita simpan. Tinggal kita lihat kembali yang back pertama, pengaturan back pertama tadi. Jumpingnya atau ketika tombol next-nya nanti ditekan, maka dia akan pindah ke halaman kedua, yaitu pengertian sistem operasi jaringan. Selanjutnya di back kedua, yaitu pengertian sistem operasi jaringan, kita lihat next previewsnya akan kembali ke pengertian sistem operasi, dan next-nya akan mengarah ke jenis-jenis sistem operasi. Sampai di sini kita simpan. Oke, sudah selesai. Maka kita bisa lihat hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Previous. Ini ya. Previous. Dan nih. Ada alat back satunya. Ini back 2-nya. Bisa previous ke depan, kembali ke belakang, ke back 1. Atau kita next kan ke back 2 seperti ini. Ya. Ini kita finish kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat kembali ya depan, ada kira-kira seperti ini. Kita bisa lihat kira-kira inilah hasilnya. Oke. Kalau kita lihat nanti hasilnya ketika kita belah, yes kan, ini halaman pertamanya. Next, adalah halaman keduanya, bisa kembali ke halaman pertama, ya. Oke. Atau bisa kita lanjut ke halaman 3. Nanti di halaman ketiga ada preview ke halaman kedua dan tombol finish untuk mengakhiri materi ini. Jadi siswa itu wajib menekan tombol finish ini biar agar dianggap menyelesaikan step atau materi pada bagian pengenalan sistem operasi jaringan. Oke, mungkin itu untuk hari ini, untuk tutorial bagaimana membuat materi menggunakan fasilitas lesson. Nanti di tutorial next selanjutnya kita akan bahas tentang pembuatan materi dengan cara-cara yang lain. Mungkin itu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.